Untuk buku reference, 15%. Untuk buku muatan lokal, 4%. Buku untuk profesi guru, 10%. Buku untuk anak luar biasa, 5%. Buku untuk perpustakaan, 1%. Alat peraga bisa diadakan sebanyak 5%. Buku fiksi atau keterampilan, 50%. Nah, ini ketentuan dari Standar Nasional Perpustakaan Sekolah. Sedangkan perbandingan jumlah koleksi antara fiksi dan non-fiksi untuk masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut. Untuk SD, fiksi 40, non-fiksinya 60%. Untuk SMP, fiksi 30, non-fiksinya 70%. Sedangkan SMA untuk fiksi dan non-fiksi adalah 25 dan 75. Diharapkan perpustakaan dapat melanggan minimal 3 judul majalah dan 3 judul surat kabar untuk setiap tahunnya. Kalau serial itu kan tidak serial pengadaannya adalah berkala, artinya bisa setiap bulan, setiap hari, dan selanjutnya. Jadi untuk 3 judul majalah dan 3 judul surat kabar itu adalah dirasa cukup karena dia kan pengadaannya setiap hari. Untuk surat kabar atau majalah bisa setiap minggu atau setiap bulan, tergantung masa terbitnya. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Contoh buku, contoh peta, contoh ensiklopedi, contoh clipping, contoh jurnal, dan contoh surat kabar. Diharapkan setiap perpustakaan sekolah bisa dengan perbandingan atau proporsi yang tadi sudah disebutkan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai seleksi bahan perpustakaan sekolah. Seleksi ini merupakan proses mengidentifikasi bahan perpustakaan yang akan ditambahkan pada koleksi yang telah ada di perpustakaan. Koleksi perpustakaan tersebut hendaklah tetap dibina melalui suatu seleksi yang sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan rencana dan anggaran. Tim seleksi pada prinsipnya adalah pustakawan, guru, kepala sekolah, dan komite sekolah. Ini adalah unsur-unsur yang harus dan bisa terlibat di dalam proses seleksi. Namun, bisa juga siswa ikut menentukan atau mengusulkan, khususnya untuk buku-buku tambahan atau buku-buku yang sifatnya rekreatif. Namun pada prinsipnya yang menentukan tetap kembali kepada pustakawannya, yang pengelola perpustakaan, guru sebagai staf pengajar, kepala sekolah sebagai pemimpin di sekolah, dan komite sekolah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai alat bantu seleksi.
Alat bantu seleksi adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan seleksi bahan perpustakaan sekolah. Untuk bahan perpustakaan dalam negeri, kita menggunakan alat bantu seleksinya adalah katalog penerbit, daftar buku IKAPI, karena di dalamnya juga memuat judul-judul buku yang terbit disertai dengan waktu terbitnya, kemudian dia juga ada harganya. Jadi kadang daftar buku IKAPI juga hampir sama dengan katalog penerbit, malah mungkin lebih lengkap karena dalamnya terdiri dari beberapa penerbit. Kemudian ada berita bibliografi karena dalamnya juga memuat unsur judul-judul buku yang terbit pada tahun tersebut. Misalnya untuk bibliografi tahun ini akan disampaikan judul-judul buku terbaru. Kemudian bibliografi nasional Indonesia. Di situ juga memuat judul-judul dari buku-buku yang terbit di seluruh Indonesia. Daftar buku beranotasi. Kemudian di sini kelebihannya di dalam daftar buku beranotasi selalu diberikan ringkasan atau isi mengenai buku-buku yang terbit tersebut. Kemudian ada daftar terbitan dari penerbit dan internet. Untuk buku bahan perpustakaan dari luar negeri, kita bisa menggunakan book in print. Book in print untuk buku luar negerinya, untuk buku-bukunya. Kemudian ada British Books in print, buku-buku yang terbit di British, di Inggris. Kemudian ada katalog dari penerbit luar negeri. Kemudian daftar terbitan dari kedutaan asing. Kemudian ada Ulrich International Periodical Dictionary. Itu adalah khusus untuk terbitan serial atau jurnal yang terbit secara internasional. Dan internet atau web. Mungkin sekarang lebih banyak menggunakan web karena situasi seperti sekarang ini kita akan lebih mudah dengan menggunakan web. Namun kembali lagi kepada jaringan tentunya. Jaringannya harus stabil. Proses seleksi. Tahapan dalam proses seleksi. Pertama, kita mengumpulkan alat seleksinya dulu. Alat seleksi atau alat bantu seleksi seperti yang tadi. Ada katalog, ada bibliografi, ada terbitan dari penerbit, ada BNI atau sebagainya. Kemudian dari alat bantu tersebut kita pilih judul-judulnya. Kita seleksi sesuai dengan anggaran yang kita miliki atau sesuai dengan visi dan misi perpustakaan atau sesuai dengan ruang lingkup perpustakaan sekolah yang kita bina. Kemudian catat judul tersebut, kita cross-check agar untuk menghindari duplikasi dalam artian sebaiknya tidak double. Namun jika memang judul-judul tersebut diperlukan lebih dari 1, 2, atau mungkin lebih dari 5, kita bisa gunakan itu. Tapi cross-check tetap diperlukan sehingga kita tidak ada penggandaan. Kemudian cross-check dengan kartu desiderata, artinya dengan data-data yang kita simpan yang tidak sempat kita adakan. Kemudian membuat daftar pesanannya. Lakukan pemesanan. Setelah lakukan pemesanan kepada penerbit atau toko buku, lalu proses penerimaan dan pemeriksaan. Alurnya seperti ini. Kita mengumpulkan alat seleksi, kemudian memilih judul, dia mencatat judulnya, cross-check, kemudian cek dengan data yang sudah kita punya. Selanjutnya kita membuat daftar pesanan dan melakukan penerimaan. Alat bantu seleksi. Nah, ini contohnya. Adalah katalog,
Ada Bibliografi Nasional Indonesia. Kemudian, nah ini untuk yang buku luar negeri. Nah ini untuk daftar terbitan berkala yang sudah memiliki SSN. Untuk yang di Indonesia, untuk yang luar negeri kita bisa menggunakan URI. Selanjutnya ini sama. Oke, setelah seleksi kita beranjak ke pengadaan bahan perpustakaan. Nah, prosesnya melalui pembelian dan melalui hadiah atau tukar-menukar. Pembelian kita bisa diawali dengan membuat surat pemesanan. Proses ini tetap kita lakukan. Kita membuat surat pemesanan, kemudian kita menerima invoice dari penerbit atau toko buku. Setelah itu kita melakukan pembayaran. Setelah itu kita menerima bahan perpustakaan yang sudah dikirim oleh penerbit atau rekanan yang sudah bekerja sama dengan sekolah. Setelah kita terima, kita cek sesuai dengan kelengkapan yang dilampirkan. Jika tidak ada masalah, proses registrasi bisa dilakukan, meliputi pemberian identitas bahan perpustakaan, yaitu pemberi cap sampel dan nomor registrasi. Nah, surat pemesanan yang kita buat, di dalamnya memuat tanggal pemesanan, alamat yang dituju, perihal yang dipesan, spesifikasi barang yang dipesan, informasi dan cara pembayaran, distribusi ke alamat yang dituju, dan pemesanan. Proses ini perlu dilakukan karena kita adalah lembaga resmi, organisasi, jadi sebaiknya setiap kegiatan yang kita lakukan harus tertulis, termasuk proses pemesanan. Jadi harus ada berkas-berkasnya, harus ada bukti pengadaannya, bukti pemesanannya. Nah, ini adalah daftar yang kita buat. Jadi pada saat kita memesan, kita buat daftarnya. Terdiri dari nomor ya, karena kita akan menentukan berapa banyak yang akan dipesan, judulnya apa, pengarangnya siapa, kemudian kota terbit, penerbitnya di mana, tahun terbitnya yang pasti. Karena kan kita ingin yang terbaru, yang current. Kemudian nomor ISBN-nya, cetakannya, asal itu misalnya dari daerah mana, kemudian harganya dan keterangan. Keterangan bisa apa saja. Nah, karena ini adalah untuk instansi pemerintah ya, tapi kalau misalnya Bapak Ibu di lembaga atau yayasan, di sini bisa yang penanggung jawab anggaran, pengelola keuangan. Jadi di sini disampaikan daftarnya apa, anggaran apa, di sini ditandatangani oleh pejabat anggarannya. Nah, ini daftar pemesanan buku. Ini sama, mungkin di sini agak lebih jelas. Nanti Bapak Ibu bisa pilih yang mana sesuai dengan kesepakatan tempat Bapak Ibu. Ada judul, pengarang, edisi, sama, kota terbit, penerbit, tahun terbit, ISBN, jumlahnya berapa, harga satuannya berapa, total berapa. Di sini lebih kelihatan. Ada berapa total eksemplar semuanya, dan total harga keseluruhannya.
Itu tadi pemesanan melalui pembelian. Untuk proses pengadaan melalui hadiah atau tukar menukar, kita perlu mempertimbangkan apa yang bisa dipertukarkan antara kita dengan sekolah lain atau instansi lain. Jadi sebaiknya kita mempunyai terbitan atau cetakan atau karya yang bisa dipertukarkan dalam artian sifatnya berkesinambungan. Terus apa yang kita harapkan? Artinya dari kerjasama ini, kedepannya kita akan semakin menambah erat kerjasama atau kita menambah wawasan di antara kedua pihak atau yang lainnya, meningkatkan literasi misalnya atau inovasi dari masing-masing sekolah. Kemudian kita perhatikan apa yang kita miliki. Nah, dari situ kita membuat mailing list dulu. Biasanya kita ada kerjasama dulu, ada korespondensi dulu, dan membuat penawaran penukaran. Setelah ada kesempatan, kita menilai kesediaan penukarannya. Prosesnya bagaimana? Apakah sifatnya pada saat ada saja atau akan terus berkesinambungan setiap tahun ada atau setahun berapa kali? Nah, itu harus disampaikan juga. Nah, bagaimana pengirimannya? Kemudian kita akan menerima bahan perpustakaan hasil tukar menukar itu, penerimaannya juga harus teratur. Pada saat kita menerima, kita harus mengecek dan meregistrasi hasil tukar menukar tersebut. Karena bahan pertukaran tersebut sudah menjadi koleksi dari perpustakaan kita. Sekarang beranjak menuju penerimaan dan inventarisasi. Alur pengadaan bahan perpustakaan sekolah. Dari yang diuraikan di awal, kita awali kesesuaian dengan minat pemustaka atau pemakai. Dalam hal ini bisa dari siswa, sivitas akademika dari seluruh sekolah, guru, kepala sekolah, atau siapapun yang ada di sekolah. Kita mengumpulkan alat bantu seleksinya untuk menentukan judul-judul yang akan dipilih. Kita pilih judul-judul yang sesuai, kita catat dalam desiderata atau dalam daftar, kemudian kita verifikasi kesesuaian dengan koleksi yang sudah kita miliki. Setelah itu baru kita lakukan, kita buat daftar pesanannya. Kita lakukan proses pemesanan, pembayaran jika sudah selesai, kita penerimaan, dan diperiksa pada saat sudah kita terima. Setelah diperiksa, proses inventarisasi dapat dilakukan. Selesai, buku siap diolah dan dilayangkan. Jadi pengembangan koleksi perpustakaan hanya sampai buku selesai diinventarisasi dan siap dilayangkan. Untuk penerimaan bahan perpustakaan sekolah yang kita lakukan, kita cek fisiknya baik, sesuai atau tidak dengan daftar yang kita minta. Dari sini dicek alamat pengirim dan penerima sesuai atau tidak. Kita cocokkan dengan surat pengantarnya. Kita cek kerusakan dan kelengkapannya. Jika cocok, kita terima. Namun tidak cocok, kita buatkan berita acara ketidakcocokan. Tidak cocok dalam artian tidak sesuai dengan yang kita pesan atau tidak sesuai dengan daftar pengirimannya. Proses selanjutnya setelah itu semua selesai, kita masuk ke dalam proses inventarisasi bahan perpustakaan sekolah.
Proses ini merupakan kegiatan pencatatan mengenai data-data fisik bahan perpustakaan ke dalam sarana pencatatan. Bisa berupa lembaran lepas, bisa berupa kartu atau buku, atau mungkin ke dalam sistem komputerisasi saat ini. Langkahnya sama mungkin seperti di perpustakaan-perpustakaan yang lain. Kita pemberian stempel kepemilikan, stempel sekolah atau stempel lembaga. Setelah itu kita memberi nomor induk. Pemberian nomor induk adalah nomor urut dari semua bahan perpustakaan dari mulai nomor 1 sampai terakhir. Sistemnya bisa berulang atau berlanjut. Dalam arti 1 tahun kita urutkan dari 1 sampai berapa dari Januari sampai Desember, misalnya untuk yang tahun anggarannya Januari ke Desember atau kapan. Nanti tahun berikutnya kita bisa lanjutkan atau bisa mengulang lagi dari awal. Itu semua dikembalikan kepada kebijakan dari perpustakaan yang bersangkutan. Nah, ini contoh buku induk bentuk manualnya. Ada nomornya, kemudian ada nomor registrasinya, dari nomor induknya di sini. Kemudian judulnya, pengarangnya siapa, kota terbit, penerbit, tahun terbit, ISBN, cetakan berapa, asal. Asal ini bisa dijelaskan sebagai pembelian atau hadiah. Jadi kalau misalnya buku induknya hanya 1, di sini bisa dijelaskan asalnya pembelian atau asalnya hadiah. Atau jika buku induknya bisa banyak, bisa kita buat buku induk berdasarkan hadiah atau buku induk berdasarkan pembelian. Ini tidak perlu digunakan. Nanti keterangannya bisa dijelaskan jika hadiahnya dari mana. Jika merupakan pembelian, pembeliannya dari penerbit apa atau rekanan siapa gitu. Ini informasi ini akan lebih jelas. Tapi kembali lagi itu ke kebijaksanaan di perpustakaan di tempat Bapak Ibu bertugas. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai proses pengembangan koleksi dari awal sampai ke inventarisasi atau pemberian nomor induk. Selanjutnya, jika nanti ada yang ingin Bapak Ibu sampaikan atau Bapak Ibu tanyakan, Bapak Ibu bisa disampaikan melalui forum diskusi di aplikasi di tempat Bapak Ibu. Nanti saya coba jawab. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa mengembangkan perpustakaan sekolah yang dibina oleh Bapak Ibu semua. Akhir kata, saya Dwi Dianusantari menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sekian paparan dari Ibu Dian. Jadi berlanjut di forum diskusi di LDK ya Bapak Ibu.